saya saat ini menor banget karena saya habis dari acara pertunangan tetangga saya, jadi langsung bikin video tanpa harus ngapus makeup dulu. Seperti yang udah saya janjiin di video sebelumnya, di video kali ini saya mau bahas bagaimana tahap dan prosedur dalam pendaftaran di Filotri. Video kali ini agak panjang karena saya akan menjelaskan detail, jadi kita langsung aja yuk. Apa saja sih persyaratan untuk bisa daftar di Filotri itu? Nggak ada batasan usia sih, yang penting kamu udah menyelesaikan program pendidikan 12 tahun atau setara dengan SMA, atau kalau kamu nggak tamat, seenggaknya kamu udah kerja 2 tahun di bidang pekerjaan yang diakui oleh pemerintah US. Yang bidang apa sajakah itu, kalian bisa cek di online.org. Terus kalau kamu udah termasuk di persyaratan pertama, kamu bisa langsung daftar. Tapi kalau enggak, kamu bisa tetap mendapatkan green card jika kamu adalah salah satu yang masuk dalam persyaratan family list. Jadi anak yang di bawah 21 tahun itu termasuk ke dalam kategori family list. Tapi kalau kalian sudah di atas 21 tahun, itu kalian gak termasuk family list, tapi kalian bisa daftar sebagai pendaftar utama. Begitu juga dengan suami atau istri. Jika si suami mendaftar, otomatis istrinya juga termasuk ke dalam family list. Dan juga anak adopsi, kalau saya nggak salah, kalau masih di bawah 21 tahun itu juga termasuk ke dalam family list. Terus gimana cara daftarnya dan kapan? Cara daftarnya itu kalian tinggal klik website yang sudah saya kasih di video sebelumnya. Nanti saya juga bakal taruh lagi di deskripsi. Kalian cuma bisa mendaftar di bulan Oktober sampai dengan awal November. Selain tanggal tersebut, websitenya tetap masih bisa dibuka, tapi kita nggak bisa mendaftar. Website itu hanya digunakan untuk mencek status pendaftar di tahun sebelumnya. Misalnya jika kalian mendaftar 2018, otomatis kalian bisa mencek kemenangannya itu di bulan Mei 2000 tahun berikutnya. Paling penting kalian ingat itu adalah pendaftaran itu gratis, jadi nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi jika ada orang yang nelfon kalian bilang kalian udah lulus di Filotri dan minta bayaran bla 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 bla, itu 100% adalah penipuan dan kalian nggak perlu dengerin. Karena selain pendaftaran di Filotri ini gratis, segala aktivitas yang berkaitan dengan program ini itu dilakukan di website yang resmi tadi, baik itu pendaftaran, pengumuman pemenang, ataupun pemberitahuan jadwal wawancara. Kita masuk ke tahap pendaftaran. Kalian tinggal buka link tersebut. Nanti akan ada 3 buah atau 4 buah tombol kayak kotak-kotak, ada hijau, biru kalau saya nggak salah. Nanti di bulan Oktober saya bakal bikin displaynya, karena sekarang websitenya cuma bisa cek status, jadi saya jelasinnya berdasarkan yang saya ingat aja ya. Jadi di atasnya itu ada yang namanya nanti DV 2021 instruction. Waktu saya dulu sih DV 2019. Terus di bawahnya ada foto example, terus di bawahnya lagi begin entry. Terus kalian pasti nanya kenapa DV 2021? Ya karena prosesnya program ini tuh makan waktu 1 tahunan lebih. Jadi kalau kamu daftar di 2019, otomatis kamu bisa mencek kemenangan kalian itu di 2020. Terus kalian dikasih waktu sampai September 2020 untuk melengkapi form DS260. Sebenarnya sih nggak sampai September. Yang penting kalian nggak kelewat waktunya. Cuman saran saya sih lebih cepat lebih baik, agar number case kalian itu kecil. Jadi semakin cepat kalian daftar, semakin cepat kalian akan mendapatkan jadwal wawancara dan semakin besar kesempatan kalian untuk mendapatkan visa tersebut. Di bagian atas ada kotak biru yang bisa diklik, itu bertuliskan DV 2021 instruction. Itu berisi petunjuk-petunjuk pendaftaran dan persyaratan calon peserta. Saya tadi juga udah jelasin sedikit tentang itu. Saran saya sih mending kalian baca ulang lagi, siapa tahu ada yang kelewat. Terus di bawahnya ada bagian biru yang bisa diklik juga, itu tulisannya foto example. Itu adalah petunjuk untuk upload foto yang harus kita siapkan. Foto yang diperbolehkan yaitu foto close up, tampak depan,
dengan ukuran persegi, backgroundnya putih, nggak harus foto studio sih, yang penting foto kalian itu jernih sesuai dengan yang diminta dan jangan sampai ada bayangan. Berhijab boleh, tapi harusnya menampakkan wajah secara keseluruhan sih. Misalnya kalau berhijab kalian harus menampakkan wajah kalian secara keseluruhan, nggak boleh ditirus-tirusin. Kalau kacamata seingat aku sih harus dilepas, topi juga nggak diperbolehkan. Foto ini tuh sangat penting, jadi jangan terlalu gelap atau terlalu terang. Fotonya harus jernih, backgroundnya juga harus cerah dan putih, jangan ada bayangan, dan fotonya itu harus berwarna, nggak boleh hitam putih. Kalau baju sih bebas, asal sopan. Waktu itu saya pakai baju casual, tapi saya pilih warnanya gelap biar kalau di foto hasilnya jelas karena kontras sama backgroundnya. Setelah kalian lihat peraturan foto, nanti di websitenya di bagian bawahnya itu ada kotak hijau yang tulisannya begin entry, dan di situ kalian bisa mulai daftar. Sebenarnya ada lagi sih di bawahnya, cuman menurut saya sih itu nggak begitu penting. Itu cuma untuk cek waktu dan lain-lainnya. Kita masuk kepada tahap pendaftaran. Kalian tinggal klik begin entry, nanti kalian disuruh memasukin kode autentifikasi yang tertera di atas kolom kosong. Semacam kalau kalian mau login email, kalian diminta memasukin kode yang acak berupa huruf dan angka. Kalau nggak kebaca, kalian bisa ganti kode baru atau pilih berupa suara. Terus kalian klik submit, dan nanti akan ada form yang harus kalian isi. Form yang pertama yaitu nama. Namanya itu ada 3 kolom. Kalau nama kalian 2 kata, kalian tinggal klik no first name atau no middle name. Kalau lebih dari 3 suku kata, pada family name diisikan nama keluarga, terus di first dan middle name diisi 2 suku kata pertama. Saya rasa di Indonesia sih kayaknya jarang yang pakai family name, jadi kalian bisa isi 3 suku kata pertama aja. Dan pengisian nama itu harus sesuai KTP atau akte kelahiran ya. Ada beberapa kasus dari orang-orang di Indonesia yang namanya beda sama nama di paspor. Nanti pada tahap interview kalian harus sertakan dokumen pendukung yang lainnya, misalnya surat pergantian nama atau sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa paspor dan KTP kalian itu namanya bisa beda. Terus di form yang kedua yang di bawah nama adalah jenis kelamin, itu kalian tinggal ngisi kalian laki-laki atau perempuan. Yang ketiga yaitu tanggal lahir. Perhatikan kolomnya itu dimulai dari bulan lahir dulu, setelah itu tanggal tahun lahir, jadi agak berbeda dengan yang di Indonesia ya. Yang keempat, kalian tinggal isi kota kelahiran. Itu isinya kota kelahiran ya, nama kota bukan nama provinsi. Jadi namanya juga jangan di Indonesiain, namanya harus sesuai dengan akte kelahiran kalian biar nanti nggak jadi masalah pada saat kalian mengikuti interview. Kalau kalian nggak tahu kota kelahiran kalian itu, kalian bisa klik unknown. Yang kelima yaitu negara tempat lahir. Terus pada form yang keenam itu adalah country of eligibility for DV program. Ini maksudnya adalah kalau kamu lahir di negara yang termasuk eligibility, kamu klik yes dan lanjut ke form 7. Tapi kalau enggak, kamu klik no, dan di kolom bawah kamu harus pilih negara yang eligibility dan kamu harus ke sana untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau kamu misalnya lahir di Filipina tapi kamu tetap ingin mengikuti program ini, kamu klik no dan bikin negara yang termasuk dalam daftar, misalnya Indonesia, kamu bikin klik no, kemudian kamu bikin Indonesia. Tapi untuk prosedur berikutnya kamu harus datang ke Indonesia untuk wawancara. Di bagian ketujuh kamu masukin foto. Foto itu harus sesuai dengan persyaratan yang tadi saya uraikan. Terus yang ke-8, mailing address. Ini diisi dengan alamat surat menyurat, itu alamat yang di Indonesia, jadi kamu isi dengan benar dan lengkap dari jalan, nomor RT, RW, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, kode pos, dan negara. Kalau kode posnya nggak tahu sih boleh dilewatkan dan klik no postal code. Terus yang ke-9, negara di mana kamu tinggal saat ini. Misalnya kalau kalian tinggal di Jerman, kalian bikin Jerman. Kalau kalian tinggal di Indonesia, kalian bikin Indonesia. Form nomor 10, kalian bikin nomor handphone
itu pakai kode negara ya, bukan 08 sekian sekian. Kamu harus pakai plus 628 sekian sekian sekian. Yang ke-11 yaitu email. Email ini harus email kalian yang aktif yang bisa kalian cek inboxnya. Jangan bikin email yang kalian lupa passwordnya, karena semua pemberitahuan akan diberitahukan lewat email untuk bisa mengecek updatean terbaru yang ada di situs di Philotry tadi. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan jadwal interview, kalian akan dikabari melalui email untuk membuka website di Philotry itu sendiri. Yang ke-12 pendidikan terakhir yang diselesaikan. 13 status perkawinan. Yang ke-14 jumlah anak, tinggal tulis jumlah anak yang masih di bawah umur 21 tahun. Jadi kalau yang di atas 21 tahun itu kalian nggak perlu tulisin. Kalau kalian belum punya anak, kalian tinggal bikin 0. Terakhir, kalau udah kalian isi semua, kalian bisa klik continue dan kalian akan masuk di bagian check and recheck. Kalian harus baca ulang apakah data yang kalian masukkan itu udah benar. Kalau ada yang mau diperbaiki, kalian tinggal klik go back to part 1. Kalau udah benar semua, kalian tinggal klik submit. Kalau nggak jadi daftar, kalian tinggal cancel. Kalau udah berhasil, nanti akan ada tulisan sukses dan akan ada entrance name dengan nama kalian. Juga ada confirmation number, dan ini harus kalian ingat karena nomor ini adalah nomor yang akan kalian gunain buat cek kemenangan kalian. Ada tahun lahir kalian juga di situ, terus digital signature. Itu adalah tanda tangan yang berupa kode-kode atau barcode yang artinya kalian udah tanda tangan formulir pendaftaran itu dengan sah. Untuk form yang tadi, kalau kalian udah dikasih confirmation number, kasih kalian screenshot tampilan itu atau kalian bisa print langsung. Terus tinggal tunggu di bulan Mei tahun berikutnya untuk cek apakah kalian terpilih untuk lanjut ke tahap berikutnya. Ceknya tetap di web yang saya kasih tadi. Cek pemenangnya itu nggak harus di bulan Mei. Kalian bisa cek di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kalian bisa cek sampai periodenya itu habis. Saran saya sih lebih cepat itu kan lebih bagus. Jadi kalau udah tahu kalau kalian menang, kalian bisa langsung ke tahap berikutnya. Tanggal cek pemenangnya itu di web biasanya minggu pertama di bulan Mei. Apalagi ya, itu aja sih yang saya ingat di saat proses pendaftaran. Mungkin nanti di bulan Oktober saya akan bikin ulang video ini dengan memperlihatkan displaynya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan bisa nolong kalian untuk mendaftar di bulan Oktober tahun ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar di Philotry, kalian tinggal komen di bawah, atau kalian bisa DM di Instagram atau mention di Twitter. Kalian juga bisa kirimin email, nanti akan saya jawab di video berikutnya. Klik like kalau suka video ini, dan sampai ketemu lagi di part 3 program di Philotry.